Oke, sebelum lanjut di videonya, make sure kalian kosongin gelas dulu biar apa yang gua sampaikan itu benar-benar kalian pahami. Karena di sini aku akan bahas suatu hal yang kalian perlukan ya, yaitu adalah tentang broker. Kita sebagai forex trader itu butuh yang namanya broker ya, karena kita nggak bisa langsung trading market. Buat yang belum tahu, jadi broker itu adalah pihak ketiga ya, menghubung antara kita sebagai retail trader dan liquidity provider atau langsung di marketnya. Nah, kenapa kita nggak bisa trading di market? Sebenarnya bisa, tapi syaratnya terlalu banyak. Lo harus punya certification, lo harus punya badan usaha, lo harus punya at least katakanlah equity $1 juta baru bisa kalian trading langsung di market, dan itu pun butuh yang namanya Bloomberg terminal. Kalau misal kalian nggak punya salah satu dari itu pun kalian nggak bisa trading langsung di market. Nah, gunanya broker di sini adalah untuk mempermudah, yang dimana trading langsung di market itu kita butuh dana at least $1 juta atau $2 juta teman-teman untuk kita masuk di sana. Nggak semua orang itu punya yang namanya equity sebesar itu atau punya uang sebesar itu. Gunanya broker itu adalah untuk mempermudah kita, yaitu mungkin bisa di $100, di $10. Jadi dengan equity kecil kita juga bisa trading langsung di market. Cuman banyak plus minus yang kita bakal dapetin di sini. Aku akan coba bahas di kelebihannya dulu. Jadi kelebihannya kalau misal kita trading menggunakan broker, itu leverage-nya kita bisa request lebih tinggi. Karena menggunakan Bloomberg atau di LP itu cuma di angka 1/10 sampai 1/20 aja. Nggak bisa lebih daripada itu. Walaupun kita punya equity besar, kita nggak bisa nih entry 100 lot, nggak bisa teman-teman. Atau mungkin 1000 lot nggak bisa. Jadi harus benar-benar sesuai dengan leverage yang kita punya atau equity yang kita punya. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, kita bisa start ya layaknya seorang trader profesional menggunakan modal yang lebih kecil, yaitu di angka $10 atau di 140.000 atau 160.000 ya untuk per sekarang. Dengan special treatment ini itu mempermudah kita sebagai retail trader yang pengen belajar, baru pemula dan pengen nyobain di market forex, itu cocok banget. Karena kita nggak mungkin ya belajar dengan orang punya duit pun kalau misal belum memahami secara detail, dia nggak berani meresikukan uang 1 sampai 2 juta dolarnya untuk di market gitu. Di sini kalian bisa start di modal yang lebih kecil. Tujuannya apa? Biar resikonya itu kecil. Kalau misal MC pun ya cuma $10 gitu. Nah, poin yang ketiga, kita bisa akselerasi banyak ya. Kita bisa scalping, kita bisa intraday, kita bisa swing ya kan, tergantung style yang kita punya teman-teman. Misalnya kita mau scalping ya kan, 5 menit close atau mungkin ABC ya bisa. Jadi banyak kelebihannya kalau misal kita menggunakan yang namanya broker. Kalau misal nih kita adalah seorang retail ya. Nah, kelemahannya apa? Nah, ini perlu kalian perhatikan bahwasanya banyak sekali broker-broker nakal di luar sana, yaitu memanfaatkan slippage-nya kalian, memainkan spread kalian ya kan, terus menahan withdraw kalian dan lain sebagainya. Nah, ciri-cirinya nanti bakal gua jabarin di video kali ini. Jadi make sure kalian masuk dulu dalam komunitas aku, linknya di deskripsi box. Karena kenapa? Di sana aku live trading setiap harinya. Jadi make sure kalian masuk dulu, linknya aku taruh di deskripsi box di video ini. Untuk masalah broker itu aku udah cobain banyak hal. Dari mungkin 6 tahun ya, 6 tahun perjalananku sebagai seorang forex trader itu aku udah nyoba banyak broker yang bisa aku buat opportunity. Cuman sampai sekarang pun aku nggak bisa melihat satu broker itu benar-benar 100%. Mungkin kepercayaanku di broker itu di angka 70 sampai 80% aja. Karena kita tahu bahwasanya fenomena dummy account ya kan, fenomena bonus deposit dan sebagainya, itu makin kesini makin merajalela. Bahkan kemarin itu aku dapat tawaran teman-teman ya. Aku dibayar 1 miliar untuk pindah broker. Ya adalah satu nama yang mungkin baru masuk di Indonesia juga. Dan apakah itu aku terima? Enggak. 1 miliar aku juga punya kok lebih daripada itu gitu. Jadi buat apa aku meresikukan reputasiku atau nama baikku ya untuk broker yang nggak jelas? Karena kita harus tahu yang punya itu siapa ya kan. Ownernya muncul atau enggak ya kan. Orangnya siapa aja. Kita harus tahu. Case-nya di broker ini itu orang-orangnya nggak jelas siapa gitu. Jadi aku nggak mau mendapatkan big money terus reputasiku hancur di belakang. Aku nggak mau melakukan hal tersebut. Kalau misal lu nawarin gua ya kan, nawarin gua broker, pastiin broker lu bagus dulu, orangnya lu muncul di media dulu atau mungkin di publik dulu, baru lu nawarin ku. Karena kenapa? Kalau misal ada apa-apa nih, gua bisa todong lu gitu. Jadi aku nggak mau ya, aku nggak mau seperti itu. Aku tuh adalah orang yang detail teman-teman terhadap broker. Karena kenapa? Aku taruh duit itu juga lumayan besar di broker, bisa 1 miliaran gitu. Jadi aku nggak mau ya kan naruh uang ke tempat yang nggak jelas. Bahkan sekarang pun ya, kalau misal kalian lihat, kalian tahu aku di HFM itu, HFM tuh udah jalan 4 tahun ya. Aku udah pakai selama 4 tahun dan itu bener-bener aku fokus di satu itu aja. Dulu aku jalan di 2, yaitu satu di kuning sama satu di broker hitam ini. Kenapa lebih memastiin ya aku deposit semua uangku di HFM teman-teman? Ya karena udah jelas ya orangnya siapa aja ya kan, udah bener-bener terbukti ya bisa bayar miliaran rupiah ya profitnya trader. Jadi aku fokus pada kualitas ya. Nggak semua broker bisa punya profit seperti itu. Udah bang, kalau dulu kan pakai si kuning aku nggak bisa dibobos. Kalian
bisa lihat nih, ya kan? Aku kasih screenshotnya, aku nggak bisa depo, bos. Kebanyakan verifikasi. Padahal aku udah Premier nih kan, udah prioritas nih, bahkan prioritas seloter kalau misal di bank, teman-teman. Terus nggak bisa depo. Jadi aku bingung gimana caranya aku deposit gitu. Jadi ketika wis margin call gitu, yo opo deposit ya, gitu. Banyak lah fenomena sekarang itu kan nggak cuman broker doang ya, IP tolol itu juga, bocil-bocil tolol itu juga banyak bertebaran sekarang ya. Pertanyaan aku sebenarnya cuma satu. Kalau semisal umur dia sekarang itu 18 tahun, 19 tahun ya kan. Ya katakanlah dia masih sekolah, mukanya aja bocil banget gitu. Terus dia ngomong 5 tahun perjalanan sebagai forex trader, kontol. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena semudah itu aku dulu start trading itu dari umur 17 tahun ya. Dan itu waktu kelas 2 SMA. Dan itu pun ya untuk perjalanan sebagai profitable trader yang aku make money 100 juta pertamaku itu di umur 19 tahun. Itu cuma butuh waktu 2 tahun sebenarnya. Tapi ya, aku ngerasain feel. Kalau misal kalian adalah orang yang benar-benar terjun di market ya kan, terjun di industri, udah lama di industri ini, kan bakal ngerasain ya kan. Orang yang benar-benar make money itu orang yang siapa? Itu kan bisa ngerasain dari cara mungkin cara dia ngedukasi dan lain sebagainya itu kelihatan banget ya. Jadi aku nggak mau kalian tuh terbodohi sama orang-orang. Jangan ngomong kalah saing gitu. Aku udah menyala duluan dari dulu. Jadi kalau misal kalah saing buat apa gitu? Apalagi musuhnya bocil ya. Jadi aku nggak mau ngelakuin seperti itu gitu guys. Balik lagi ke broker. Nah gimana caranya kita itu benar-benar ngerasa aman di broker tersebut? Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwasanya license-nya yang dia punya itu apa aja. Walaupun itu broker internasional, kita harus tahu license yang dia punya itu apa aja. Terus yang kedua, kira-kira ini broker udah berdiri lama bro. Nah yang ketiga, kalian cek di broker ini itu IB-nya banyak nggak? Kalau IB-nya banyak, itu dia punya yang namanya kekuatan yang jauh lebih besar. Jadi cara melihatnya seperti itu. Cara gampang lah. Broker kalau misal udah gede, ya kan, dia bakal terus maintain. Ya gimana caranya ekosistem yang dia bangun itu benar-benar terus sustain mungkin selama-lamanya. Kan nggak mungkin ya. Mungkin aku pun sebagai seorang pebisnis ya, aku pun juga akan mikir seperti itu. Jadi sesimpel dimana kalau misal withdraw kalian masih tetap dibayar di broker tersebut, menurutku masih aman ya, masih worth it buat kalian pakai. Dan nggak semua broker seperti itu. Jadi link untuk daftar brokernya itu aku udah sediain di deskripsi box teman. Kalian bisa cek di sana. Mungkin gitu aja yang bisa aku sampaikan. Thanks a lot guys.